Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, memberi motivasi, dan syukur bisa sampai ke solusi. Kali ini kami akan memberikan sebuah inspirasi yang mudah-mudahan membantu untuk mencari solusi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Judulnya, upah minimum di Jawa Tengah masih bisa naik. Di tengah berbagai keberatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kalangan buruh di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, mempunyai masalah baru. Surat edaran atau SE nomor M/11 garing HK 04 garing 2020 terkait dengan upah minimum tahun 2021 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pasti berdampak pada nasib para buruh atau pekerja. Surat edaran ini ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia. SE yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 26 Oktober 2020 mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2021. Pada poin penetapan upah minimum 2021, di dalam surat edaran tersebut diminta kepada para gubernur untuk antara lain melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020. Selanjutnya, gubernur diminta untuk menindaklanjuti dan menyampaikan surat edaran tersebut kepada bupati atau wali kota serta pemangku kepentingan yang terkait. Reaksi langsung muncul dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang telah mengeluarkan surat edaran tersebut. Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata, kata Said Iqbal, Presiden KSPI. Iqbal memahami di dalam kondisi saat ini pengusaha memang sedang susah, tapi kondisinya juga lebih susah lagi para buruh. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil dengan tetap menaikkan upah minimum 2021. Menurutnya, bagi perusahaan yang tidak mampu, seharusnya dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kementerian Tenaga Kerja. Jangan dipukul rata, semua perusahaan tidak mampu, kata Iqbal. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan bahwa surat edaran tersebut merupakan jalan tengah yang diambil oleh pemerintah. Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
perlindungan pengupahan kita jaga. Keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar itulah surat edaran ini kami keluarkan, kata Ida Fauziah. Sementara karena keputusan ada di tangan gubernur masing-masing provinsi, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI, Eli Rosita Silaban meminta agar surat edaran Menaker tersebut diperlakukan hanya sebatas himbauan yang bisa dilakukan atau tidak oleh kepala daerah. Memang, kata Eli, kenaikan upah minimum tak dapat dipukul rata jumlahnya. Misalnya kondisi saat ini, kemungkinan ada sektor usaha yang mampu menetapkan kenaikan upah hingga 8%. Atau paling tidak untuk tahun depan ini ada kenaikan upah minimum 2% hingga 3%. Bagaimana kira-kira kebijakan mengenai upah minimum provinsi atau UMP yang akan diambil keputusannya oleh gubernur di Jawa Tengah? Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, Sakina Roselasari, menyatakan telah mengajukan kepada gubernur telaahan berdasar rapat Dewan Pengupahan. Kesimpulannya nanti gubernur sendiri yang akan mengumumkan. Namun harapan upah minimum Provinsi Jawa Tengah masih bisa naik dikemukakan oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid SPDI. Menurut Abdul Hamid yang memimpin Komisi Kesejahteraan Rakyat, termasuk di dalamnya mengenai masalah perburuan, berdasarkan rapat Dewan Pengupahan yang diwarnai dengan dissenting opinion, terjadi perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja. Akhirnya disepakati pemerintah provinsi akan mengambil kebijakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dan 4 tahun 2019 serta kuartal 1 dan 2 tahun 2020. Akhirnya diambil kesimpulan UMP Jawa Tengah masih bisa naik sebesar 3,27%. Apapun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Jawa Tengah dan akan diumumkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2020 dan setelah mendengar pendapat Dewan Pengupahan serta pendapat DPRD Jawa Tengah, semoga menjadi pilihan yang terbaik baik bagi para pekerja maupun pengusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.